Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan kepada kalian tutorial atau cara penggunaan Microsoft Office Excel dengan menggunakan rumus sum, average, max, min, and count. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Data terlebih dahulu. Ini dia data-datanya. Kemudian kita perbesar dulu tulisannya karena agak buram. Nah, sini saya sudah menyiapkan tabel kosong, tabel yang masih kosong untuk sum, average, max, min, dan count-nya. Kita perbaikin dulu besarnya, ini terlalu kecil, diperbesar lagi, ini masih kecil sedikit. Nah, masih kurang ya. Oke, ini udah pas, sudah bisa terbaca. Nah, untuk sumnya kita akan cari jumlah dari gapok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, pajak, dan gaji diterima dengan menggunakan rumus. Dengan cara kita mengklik sama dengan, lalu ketikkan klik sama dengan, lalu kita ketik sum, lalu dibuka kurung. Nah, ada dua cara untuk mengisi dalam kurung ini. Cara pertama kita menggunakan cara yang manual, yaitu diklik I7 lalu kita titik koma, klik J7 titik koma lagi, tulis lagi K7 lalu di titik koma, L7 lalu di titik koma lagi, M7 di titik koma lagi, lalu M7. Setelah itu kita balas kurung. Balas kurung lalu di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk cara kedua kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu kita klik terlebih dahulu sama dengan, lalu sum, lalu dibuka kurung. Cara kedua ini kita tinggal blok dari I7 sampai N7. Nah, seperti ini caranya. Nah, blok. Kemudian ini sudah terbaca I7 sampai N7, lalu kita tutup kurung lalu di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk baris kedua dan seterusnya kita tinggal memblok. Nah, setelah berbentuk plus begini baru bisa kita blok ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tidak perlu lagi menggunakan rumus untuk bagian kedua sampai yang terakhir. Untuk merapikan kita posisikan ke tengah-tengah ya, seperti ini. Kemudian untuk average-nya atau nilai rata-ratanya itu kita menggunakan rumus yang sama, namun bedanya kita ganti sum menjadi average. Nah, yaitu kita klik sama dengan, lalu ketik average, jangan sampai salah, ketiknya average, kemudian buka kurung. Nah, kita pakai cara kedua, yaitu dengan cara diblok aja supaya lebih cepat dan gampang, lalu ditutup kurung, di enter. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kedua sampai ke bawah sama dengan cara tadi, kita tinggal blok tapi tunggu sampai berbentuk plus begini, plus kecil. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu kita cari max-nya atau nilai terbesar. Cari nilai terbesarnya sama, yaitu kita klik sama dengan lalu tulis max, lalu buka kurung, kita blok lagi dari I7 sampai N7, blok seperti ini. Nah, kemudian dibalas kurung, lalu di enter. Nah, hasilnya seperti ini.
Untuk baris kedua dan selanjutnya kita pakai cara yang sama seperti sum dan average, di blok aja. Nah seperti ini, kita ketengahin lagi biar rapi. Nah untuk minnya sama, rumusnya kita klik sama dengan dulu, lalu tulis min, buka kurung, kemudian kita blok lagi dari I7 sampai N7. Nah blok seperti ini, lalu kita balas kurung, setelah itu di enter. Nah hasilnya seperti ini. Untuk kedua dan selanjutnya sama seperti yang sebelumnya, kita blok aja, hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir kita akan menentukan countnya atau jumlah datanya. Caranya dengan mengklik sama dengan, kita akan perbaikin dulu ya. Nah untuk countnya kita klik sama dengan, lalu tulis count, buka kurung lagi. Nah kita blok lagi dari I7 sampai N7. Ini kita cari dulu. Nah oke, kita blok I7 sampai N7. Nah oke, kembali lagi ke countnya, kita tutup kurung, setelah itu di enter, hasilnya akan seperti ini. Dan yang kedua sampai ke bawah sama dengan cara sebelumnya, kita ketengahin biar susunannya agak rapi, ininya juga kayak beraturan. Oke. Nah ini dia sum, average, max, min, count, nilai-nilainya dengan menggunakan rumus. Kemudian tadi selanjutnya kita akan cari yang kolomnya. Setelah mencari barisnya, kita cari kolomnya lagi. Kita akan cari sama dengan yang tadi, sum jumlah, average rata-rata, max nilai terbesar, min nilai terkecil, dan count jumlah datanya. Dengan cara yang dengan rumus yang sama seperti yang tadi, itu kita klik sama dengan, lalu klik sum, ketik sum, lalu buka kurung. Nah ada dua cara juga, tapi kita pilih yang kedua aja ya biar lebih gampang. Kita blok dari I7 sampai I18, lalu di enter, hasilnya seperti ini sama. Kita blok lagi untuk kolom kedua dan seterusnya seperti ini, tunggu sampai berbentuk plus, lalu kita geser ke samping. Nah hasilnya seperti ini. Untuk yang kedua dan seterusnya tidak perlu lagi menggunakan rumus. Untuk average-nya sama dengan, lalu ketikkan average, kemudian buka kurung, kita blok lagi I7 nya sampai I18. Nah kemudian tutup kurung, lalu di enter lagi. Setelah itu untuk keduanya kita blok aja lagi. Nah seperti ini. Nah hasilnya sudah muncul. Kemudian untuk max-nya klik sama dengan, lalu tulis max, kemudian buka kurung. Nah kita blok lagi I7 sampai N18, lalu kita tutup kurung dan di enter, hasilnya seperti ini. Nah, untuk keduanya kita blok lagi seperti yang lain. Nah hasilnya sama. Untuk minnya menggunakan rumus yang sama seperti tadi, sama dengan, lalu kita tuliskan min, buka kurung, di blok lagi I7 sampai I18, kemudian ditutup kurung, lalu di enter. Untuk yang keduanya kita blok lagi seperti ini, blok. Nah oke. Kemudian untuk
count-nya atau jumlah datanya kita pakai rumus yang sama seperti yang tadi, sama dengan lalu tulis count, buka kurung. Nah, blok lagi i7 sampai i18, tutup kurung, lalu di enter. Nah, untuk yang kedua sampai yang terakhir kita blok lagi. Salah. Oke, kita blok, tunggu sampai benar-benar bentuk plus ya. Plus hitam kecil, lalu di blok sampai dia jadi tengah. Oke. Sudah selesai. Jumlah, rata-rata, nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah data. Inilah hasilnya. Sangat mudah bukan? Kita tidak perlu lagi untuk menjumlahkannya, cukup dengan menggunakan rumus di dalam aplikasi Microsoft Excel, maka semuanya bisa terjumlahkan dengan otomatis. Sangat gampang dan mudah untuk diterapkan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih.